Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Di dalam program renungan malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori. Dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan malam ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali kami berkumpul bersama. Kembali kami rindu firman-Mu memberkati kami. Biarlah ya Tuhan firman-Mu menguatkan, meneguhkan setiap anak-anak-Mu. Berkati kami semua melalui firman Tuhan. Setiap hati yang lemah diteguhkan, yang susah dihiburkan. Bapa yang baik, berfirmanlah, terangi hati kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengurapi hamba dan mengurapi setiap anak-anak-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik. Saudara, di dalam Alkitab, manusia digambarkan sebagai domba-dombanya Allah. Dan salah satu yang sangat esensi, sangat mendasar dari sifat domba adalah bahwa domba itu tidak bisa hidup mandiri. Domba itu mudah tersesat. Domba itu tidak bisa membela diri. Dan domba itu adalah satu makhluk yang lemah. Dan manusia digambarkan sebagai domba-dombanya Allah, yang artinya adalah bahwa setiap manusia membutuhkan Tuhan sebagai gembala yang menggembalakan, menuntun kehidupannya dalam segala keterbatasannya, dalam segala kelemahannya. Kalau ada manusia yang menganggap bahwa dirinya mampu, dirinya sanggup, dirinya tidak perlu Tuhan, maka sebenarnya dia tidak mengenal dirinya sendiri. Karena pada dasarnya dia adalah manusia yang lemah, yang membutuhkan Tuhan. Ada musuh yang tidak bisa dilawan oleh manusia, yang selalu mengincar untuk menyesatkan dan membinasakan manusia, yaitu iblis. Ada situasi, ada kondisi, keadaan yang bisa dipakai oleh iblis untuk menghancurkan kehidupan manusia. Dan dalam semuanya itu, manusia membutuhkan Tuhan sebagai gembala yang menggembalakan dan menuntun kehidupannya dalam segala keterbatasannya. Saudara, kita perlu Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan kita. Apakah saudara sudah memiliki Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan saudara? Itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara. Apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita ketika kita menjadikan Dia sebagai gembala dalam kehidupan kita? Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk topik renungan kita malam hari ini adalah dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara
dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, maka malam hari ini saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur pasal 23 ayat 1-6, demikian firman Tuhan. Tuhan, gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan saudara, adapun konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara malam hari ini adalah, teks firman Tuhan ini adalah Mazmur dari Daud, di mana di dalam Mazmurnya ini Daud menegaskan pengalaman kehidupannya, di mana dia menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupannya. Dia berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku. Dan hari ini saudara, yang saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini adalah apa yang terjadi dalam kehidupan Daud ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupannya, untuk kita terapkan dalam hidup kita, untuk kita raih janji firman Tuhan dalam hidup kita. Apa yang akan kita alami jika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupan kita, saudara. Ketika Daud menegaskan bahwa Tuhan adalah gembalanya, kemudian dia menegaskan pengalaman hidupnya bahwa takkan kekurangan aku. Saudara, ketika Daud menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupannya, maka hal yang dia alami dalam perjalanan hidupnya adalah dia tidak berkekurangan. Dia menegaskan bahwa takkan kekurangan aku, karena itu yang sudah dia alami selama masa hidupnya sebelumnya, dan dia berani menjamin bahwa ke depan takkan kekurangan dia, karena apa yang dia alami sebelumnya itu yang akan terus Tuhan kerjakan ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupannya. Saudara, dan saya rindu kita akan belajar apa yang Tuhan lakukan ketika Daud menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya, sehingga Daud tidak berkekurangan. Namun sebelumnya saudara, mari kita melihat ke dalam diri kita masing-masing. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita sudah seperti Daud? Kita sudah menjadikan Tuhan menjadi gembala di dalam kehidupan kita? Mungkin saudara berkata bahwa saudara adalah orang Kristen, tetapi dengan kita menjadi seorang Kristen, tidak secara otomatis kita telah menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupan kita. Mungkin saudara juga berkata, saya rajin beribadah. Dengan rajin beribadah juga tidak otomatis
Saudara sudah menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupan saudara. Tapi bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan kita adalah ketika kita hidup di dalam tuntunannya, sebagaimana seharusnya seorang gembala menuntun domba, dan domba ikut suara gembala. Domba taat kepada petunjuk gembala. Kemana gembala mengarahkan, domba itu mengarah ke sana. Demikianlah seharusnya kita menjadikan Tuhan itu menjadi gembala di dalam kehidupan kita. Mari kita mengoreksi diri kita masing-masing, saudara. Adakah kita sudah menjadikan Tuhan menjadi gembala di dalam kehidupan kita? Kalau saya dan saudara sudah menjadikan Tuhan menjadi gembala di dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan ini menjamin seperti yang dialami oleh Daud. Dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Allah akan memelihara kita seutuhnya, saudara, ketika kita menjadikan Dia menjadi gembala di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya, saudara, mari saat ini kita ambil komitmen, kita ambil keputusan untuk kita menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam hidup kita. Kita hidup dalam tuntunannya, kita hidup taat kepada perintah dan kehendaknya sebagai gembala kita. Maka sama seperti Daud, kita akan mengalami kecukupan, takkan kekurangan aku. Kenapa, saudara? Di ayat 2 dikatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat 2 ini menegaskan bahwa yang dibutuhkan oleh domba untuk kebutuhan jasmaninya adalah dia butuh padang rumput yang hijau. Dia butuh air yang tenang. Itu yang dibutuhkan domba secara jasmani. Dan Daud menegaskan, menggambarkan bahwa sama seperti domba yang dibaringkan di padang yang berumput hijau dan dibawa ke air yang tenang, maka demikianlah Tuhan itu akan mencukupkan kebutuhan orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya. Tuhan akan memelihara orang tersebut. Tuhan akan menyediakan segala sesuatunya. Tuhan beri semuanya dengan penuh ketenangan. Tuhan cukupkan dengan penuh ketenangan, sama seperti domba yang dibaringkan di padang berumput hijau dan dibawa ke air yang tenang. Saudara, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup kita, takkan kekurangan kita, karena Dia akan mencukupkan segala kebutuhan jasmani kita. Adakah saat ini saudara merasa hidup saudara berkekurangan? Dan adakah saudara saat ini rindu supaya saudara mengalami kecukupan? Allah memelihara saudara dan mencukupkan kehidupan saudara. Daud menceritakan pengalaman hidupnya, saudara, bahwa untuk mengalami kecukupan dan tidak berkekurangan secara jasmani, jadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup kita, maka Dia akan memelihara kita. Tuhan akan memelihara saudara. Tuhan akan mencukupkan saudara dengan penuh ketenangan dan ketentraman. Tuhan ingin saudara menikmati berkat-berkat daripadanya dengan penuh ketenangan dan ketentraman. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan, Tuhan limpahkan atas kehidupan kita. Saudara, sebagai hamba Tuhan, saya melihat banyak sekali contoh di mana ada orang-orang yang dulunya hidupnya begitu susah, hidupnya dililit oleh utang,
Segala sesuatunya berkekurangan, bahkan hutangnya begitu banyak. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, ketika dia berserah kepada Tuhan, aku melihat bahwa Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya. Tuhan mencukupkan orang tersebut. Tuhan memelihara keluarga mereka. Karena memang firman Tuhan sudah menjamin, saudara, bahwa orang yang menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya takkan kekurangan dia, karena Tuhan akan memelihara dengan kelimpahan. Kemudian, saudara, selain Tuhan memelihara secara jasmani, Daud juga menegaskan bukti dia tidak berkekurangan. Di ayat yang ketiga, dia berkata, "Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya." Hal kedua, saudara, yang ditegaskan oleh Daud, yang dia alami dalam hidupnya ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya sehingga dia tidak berkekurangan, adalah di mana ayat 3 dikatakan Tuhan menyegarkan jiwanya. Saudara, di dalam kehidupan kita tidak cukup hanya dipenuhi secara kebutuhan jasmani. Apa jadinya dan apa artinya jika ada orang yang berkecukupan bahkan berkelimpahan secara materi, tetapi di dalam kehidupannya, hidupnya menderita, jiwanya merana, jiwanya menderita, dia tertekan? Apa gunanya semuanya itu? Tidak ada gunanya, saudara. Malah hal yang jauh lebih penting sebenarnya adalah kebutuhan jiwa terpenuhi di dalam kehidupan kita. Jiwa kita disegarkan. Jiwa kita dipenuhi oleh sukacita, kedamaian, dan ketenangan. Itu yang dialami oleh Daud, sehingga dia berkata saat dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya, dia tidak kekurangan. Karena hal kedua yang dia alami adalah Tuhan menyegarkan jiwanya. Tuhan memberi sukacita bagi dia. Adakah saat ini saudara membutuhkan sukacita? Mungkin hidup saudara begitu berat sehingga saat ini sukacita saudara hilang. Saudara, satu kali setelah selesai ibadah, saya dan istri saya melihat satu ibu, dan ibu ini yang dulu penuh sukacita, pada hari itu saudara, hidupnya seperti penuh tekanan. Dan akhirnya saya tahu, ada informasi yang saya dapat bahwa suaminya selingkuh. Lalu kemudian saudara, minggu berikutnya tiba waktu untuk acara baptisan dan dia ikut mendaftar untuk dibaptis. Dan ketika selesai dibaptis, saya melihat wajah ibu ini berseri sekalipun beban masih berat, sekalipun persoalan rumah tangga masih berat, tetapi wajahnya sudah berubah. Sukacita mulai dia alami dalam hatinya. Kenapa saudara? Karena Tuhan menyentuh jiwanya. Tuhan menyegarkan jiwanya. Kisah yang lain, satu kali ada suami istri, mereka pergi ke satu ibadah KKR, saudara. Dan di dalam ibadah KKR itu, akhirnya mereka didoakan. Ketika ada altar call, mereka datang ke depan dan mereka didoakan. Dan saat mereka didoakan, mereka tertawa dengan lepas. Suami istri mereka tertawa dengan lepas. Dan kemudian saudara selesai berdoa, akhirnya ada jam kesaksian dan mereka ikut bersaksi dan mereka ditanya apa yang terjadi. Dan mereka berkata, mereka sudah lama sekali tidak tertawa. Kenapa saudara?
karena beratnya beban, karena besarnya persoalan hidup yang mereka hadapi, sehingga hidup mereka begitu tertekan, dan tertawa itu sesuatu yang asing bagi mereka karena begitu beratnya tekanan hidup. Tetapi pada waktu itu ketika mereka datang beribadah, mereka didoakan, dan akhirnya mereka tertawa lepas, saudara. Dan setelah itu ada sukacita yang terpancar dari wajah mereka. Kenapa itu terjadi? Padahal masalah masih sama. Mereka masih memiliki masalah yang sebelumnya. Mereka masih menghadapi masalah yang sebelumnya. Tapi kali ini kok mereka bisa mengalami sukacita? Kenapa, saudara? Karena Allah menyegarkan jiwanya. Karena Allah menyegarkan jiwa mereka, sehingga mereka mengalami sukacita sekalipun masalah masih berat. Mereka mengalami sukacita sekalipun beban hidup masih berat. Karena Tuhan yang menjamah jiwa mereka, menyegarkan jiwa mereka, yang membuat mereka mampu tersenyum, mampu bersukacita di tengah masalah yang mereka hadapi, yang dulunya selama ini telah merenggut sukacita mereka. Sukacita dari Tuhan. Tuhan menyegarkan jiwa anak-anaknya yang menjadikan dia sebagai gembala dalam hidupnya. Dan kisah yang lain lagi, saudara, yang lebih ekstrim adalah, saya punya seorang teman, seorang ibu. Dia tinggal di Amerika, saudara. Dan kemudian ibu ini mengidap kanker darah. Dan bahkan dokter sudah pernah memvonis dia bahwa waktunya tidak akan lama. Tetapi ibu ini yang luar biasa adalah dia begitu bersemangat untuk melayani Tuhan. Dia begitu termotivasi untuk melayani Tuhan. Dia buat grup-grup, dan salah satu grup itu saya ada di dalamnya. Dan kemudian dia memberitakan firman Tuhan, bersukacita, dengan sukacita penuh dia beritakan firman Tuhan. Saudara, apakah saat ini saudara punya masalah atau punya penyakit? Mana lebih besar masalah saudara atau penyakit saudara dengan penyakit ibu ini? Penyakit kanker darah. Saya percaya, saudara, bahwa masalah yang ditanggung ibu ini jauh lebih besar daripada kita semua hari ini. Penyakit yang dia tanggung jauh lebih parah dari semua penyakit kita mungkin saat ini. Tetapi jangan-jangan sukacitanya jauh lebih besar daripada sukacita kita. Kenapa? Karena ada sukacita Tuhan. Tuhan menyegarkan jiwanya, sekalipun ada beban, sekalipun ada penyakit parah, tetapi Tuhan menguatkan dia, Tuhan menyegarkan jiwanya. Saudara, kita membutuhkan kekuatan jiwa. Kita membutuhkan sukacita dalam hidup kita. Sehingga apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, sukacita, damai sejahtera tetap terpancar dari kehidupan kita. Bagaimana supaya jiwa kita disegarkan, sukacita memenuhi hidup kita dalam segala situasi dan kondisi hidup kita, saudara. Jadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup saudara. Maka saudara tidak akan pernah kekurangan sukacita. Jiwa saudara akan dipuaskan. Jiwa saudara akan dipenuhi oleh sukacita Tuhan, disegarkan oleh Tuhan. Kalau ada saat ini hidup saudara begitu berat, bahkan mungkin sudah lama saudara tidak tertawa, saat ini saudara butuh Tuhan menyegarkan jiwa saudara. Panggil dia sebagai gembala yang akan menyegarkan jiwa saudara. Puji Tuhan, saudara. Kemudian yang berikutnya lagi, di ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah
yang menghibur aku. Saudara, Daud menegaskan bahwa ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupannya, sekalipun dia berjalan dalam lembah kekelaman, ada situasi yang mengerikan, ada situasi yang sulit dan berat dia alami dalam perjalanan hidupnya. Dia berkata, aku tidak takut bahaya. Kenapa saudara? Karena satu yang dia percaya dan yang dia tahu bahwa Tuhan beserta dia. Tuhan menyertai kehidupannya. Tuhan bahkan menghibur dia. Ada senjata, ada kekuatan dari Tuhan yang menjadi penghiburan bagi Daud. Sekalipun dia berjalan dalam situasi yang sulit, dalam kondisi yang sulit, namun saudara, dia tidak takut bahaya karena Tuhan menyertai dia. Kuasa Tuhan, otoritas Tuhan, keajaiban Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan sanggup untuk membebaskan dia dari situasi lembah kekelaman. Puji Tuhan saudara, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup kita, maka dia akan menyertai kehidupan kita. Dalam hidup ini saudara, ada berbagai kondisi yang seringkali kita hadapi dalam kehidupan kita masing-masing. Bahkan ada situasi kondisi yang begitu berat, seperti yang digambarkan oleh Daud, seperti dalam lembah kekelaman. Begitu beratnya, begitu sulitnya keadaan. Tetapi dalam kondisi seperti itu, ingat, tetap jadikan Tuhan menjadi gembala dalam hidup saudara, yang menuntun dan mengarahkan seluruh kehidupan saudara. Maka dengan demikian, dia akan menyertai saudara dalam lembah kekelaman. Kemudian yang terakhir saudara, ketika Daud menjadikan Tuhan menjadi gembala dalam hidupnya, dia tidak berkekurangan. Kenapa? Yang berikutnya di ayat 6. Karena kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Wow. Yang keempat, bukti bahwa Daud tidak berkekurangan ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya. Karena Tuhan menyertai kehidupan Daud sepanjang hidupnya dengan kebajikan dan kemurahannya. Alangkah indahnya jika kebajikan dan kemurahan Tuhan menyertai kehidupan kita. Ada hal-hal yang di luar dari pikiran, lebih dari apa yang dipikirkan, lebih dari apa yang didoakan bisa terjadi jika kebajikan dan kemurahan Tuhan dinyatakan di sana. Hal-hal yang mencengangkan hidup kita dalam perjalanan hidup kita, karena dahsyatnya keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan, itu bisa terjadi ketika kebajikan dan kemurahannya melingkupi kita. Saudara, kita butuh kebajikan dan kemurahan Tuhan memenuhi hidup kita. Dan untuk kita mengalami itu, jadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup kita. Maka kita tidak akan kekurangan, karena kebajikannya melingkupi dan memenuhi seluruh kehidupan kita. Dan setelah Daud menegaskan bahwa ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya, dia tidak berkekurangan, karena Tuhan mencukupkan dia secara jasmani, karena Tuhan menyegarkan jiwanya, karena Tuhan menyertai dia. Dan keempat, karena Tuhan memberi dan menganugerahkan kebajikan dan kemurahannya mengikuti kehidupan Daud di sepanjang kehidupannya. Maka setelah mengalami itu semua saudara, di ayat 6 bagian terakhir, Daud membuat komitmen, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Komitmen yang ditegaskan oleh Daud atas pengalamannya, atas keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan, ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya. Dia mengalami keajaiban-keajaiban dalam hidupnya. Maka komitmen yang diambil oleh Daud, aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa.
Artinya dia mau terus tinggal bersama Tuhan. Dia tinggal dekat dengan Tuhan. Hidup dalam tuntunan Tuhan. Hidup dalam otoritas dan kuasa Tuhan. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau saudara menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup saudara, saudara akan mengalami bahwa Tuhan mencukupkan. Dia tidak izinkan saudara berkekurangan. Dia cukupkan kebutuhan materi. Dia cukupkan kebutuhan jiwa kita. Dia sertai kita saudara. Dan dia limpahkan kebajikan dan kemurahannya melingkupi kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita dengar saudara. Mari kita jadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup kita. Maka kita akan menyaksikan pertolongannya nyata bagi kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur ya Tuhan. Kami kembali sudah merenungkan firman-Mu, bahwa di dalam kehidupan kami, ketika kami menjadikan Engkau sebagai gembala dalam hidup kami tidak akan berkekurangan. Karena Engkau mencukupkan kami, kebutuhan jasmani kami Engkau cukupkan. Karena Engkau menyegarkan jiwa kami. Karena Engkau menyertai kami, bahkan mencurahkan, melimpahkan kasih setia, kebajikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang Kau limpahkan atas hidup kami ketika kami menjadikan Engkau sebagai gembala dalam hidup kami. Dan sebagaimana Daud berkomitmen ya Tuhan, hari ini pun kami berkomitmen bahwa kami akan tinggal dekat dengan Tuhan. Kami akan melangkah bersama Tuhan. Kami akan tetap diam dekat dengan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Karena Engkaulah gembala kami yang menuntun kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan. Kami terima firman-Mu dan kami mau terapkan firman-Mu dalam hidup kami. Engkaulah gembala dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu, bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan,
Hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu, dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong, tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini, mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah
Anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan, dalam nama Yesus Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa, dalam nama Yesus. Normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepada-Mu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perjinahan. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan. Dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan, jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua, dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan, berkati para bidan, berkati para perawat, berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah juga mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan, jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan, Tuhan jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka di masa tua mereka. Ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan tolong, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa, lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa, biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak
tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa, biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju dalam nama Tuhan Yesus. Negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini dalam nama Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan, jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan, jamah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan, jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan, campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya
berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gerejamu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini, untuk semuanya semakin maju dan berkembang, menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa, semuanya Tuhan jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gerejamu di bangsa ini Tuhan, biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gerejamu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar, dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.